Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Mutmainah dengan NPM 235101099 dan teman saya Muhammad Ramadan Caisar NPM 235101099, Tesi Anggraini 23510100266, Haditias 23510100176, dan Zaki Afriandi 2251010342. Dan kami dari kelompok 7 mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Tulus Suyanto, MM AKT. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul teknik pengumpulan data. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Zaki, pemateri kedua Tesi, pemateri ketiga saya sendiri, pemateri keempat Ramadan, dan pemateri terakhir Hadi. Berikut pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh masing-masing pemateri. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data primer atau sekunder. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai teknik-teknik tersebut. Yang pertama, observasi. Peneliti mengamati langsung suatu objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Kedua, wawancara. Melibatkan interaksi tanya-jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi tertentu. Apa sih yang dimaksud wawancara tidak terstruktur? Jadi, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan. Dalam melakukan wawancara, peneliti dapat menggunakan cara berputar-putar baru menukik, artinya pada awal wawancara yang dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan tujuan, dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan. Informasi atau data yang diperoleh dalam wawancara sering bias. Bias adalah menyimpang dari yang seharusnya, sehingga dapat dinyatakan data tersebut subjektif dan tidak akurat. Kebiasaan data ini akan tergantung pada pewawancara yang diwawancarai dan situasi hingga kondisi pada saat wawancara. Pewawancara yang tidak dalam posisi netral akan memberikan interpretasi data yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh responden. Wawancara baiknya dilakukan dengan face-to-face maupun menggunakan pesawat telepon, karena akan selalu terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat, kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Bila responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara, pewawancara meminta waktu terlebih dahulu kapan dan di mana bisa melakukan wawancara tersebut, agar suasana wawancara menjadi lebih baik, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid.
B. Kuesioner. Angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup maupun terbuka. Dapat diberikan secara langsung, dikirim melalui pos atau internet. Umas Sekaran 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, prinsip penulisan, yang kedua, prinsip pengukuran, dan ketiga, penampilan fisik. Yang pertama, prinsip penulisan angket. Prinsip pada penulisan angket menyangkut beberapa faktor, yaitu yang pertama, isi dan tujuan. Isi dan tujuan pertanyaan. Pertanyaan dalam angket harus sesuai dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Kalau berbentuk pengukuran, maka penyusunan harus teliti setiap pertanyaan, dan setiap pertanyaan perlu mewakili aspek yang ingin diukur, menggunakan skala pengukuran yang tepat. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa dalam angket harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh semua responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam angket harus bisa membentuk pilihan ganda, skala, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau pertanyaan terbuka yang memberi ruang bagi responden. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barrel, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan kecepatan pelayanan KTP? Ini adalah pertanyaan yang mendua karena menanyakan tentang dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan harga. Sebaiknya pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua atau masing-masing terpisah, yaitu bagaimanakah kualitas pelayanan KTP atau bagaimanakah kecepatan pelayanan. Yang selanjutnya, tidak menanyakan yang sudah lupa. Maksudnya adalah setiap pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya si responden itu sudah lupa, atau pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir keras. Contoh pertanyaannya itu, bagaimanakah kinerja para pengusaha di Indonesia 30 tahun yang lalu. Dari pertanyaan tersebut kan dibilang ya 30 tahun yang lalu. Kalau misalnya si responden baru berusia 25 tahun ke bawah, serta tingkat pendidikannya itu rendah, maka akan sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya, pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan tidak menggiring itu maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap pertanyaan-pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak menggiring ke arah yang baik saja atau ke jawaban yang buruk saja. Selanjutnya, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang maka akan membuat si responden itu jenuh dalam mengisi angket. Kalau misalnya jumlah variabel banyak sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut harus dibuat bervariasi, baik itu penampilannya, model skala pengukuran digunakan, ataupun cara mengisinya. Lalu jumlah pertanyaan dalam angket itu disarankan 20-30 pertanyaan. Selanjutnya, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket sebaiknya dimulai dari yang umum, pertanyaan-pertanyaan yang umum, menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, atau pertanyaan-pertanyaan yang mudah ke pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau acak. Kenapa hal ini harus dipertimbangkan? Karena menurut psikologis akan mempengaruhi responden dalam mengisi jawaban. Kalau misalnya si responden itu diberi pertanyaan yang sulit di awal, maka akan membuat si responden itu patah semangat dalam mengisi angket. Yang selanjutnya, prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Supaya diperoleh data yang valid dan reliable, maka sebelum instrumen itu diberikan kepada responden,
perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Angket yang tidak valid dan tidak reliable bila digunakan untuk mengukur data, maka akan menghasilkan data yang tidak valid dan tidak reliable pula. Yang selanjutnya penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket itu sebagai alat pengumpul data yang akan mempengaruhi respon ataupun keseriusan responden dalam mengisi angket. Kalau misalnya angket dibuat secara acak-acakan atau asal, contohnya itu kayak kertasnya buram, maka akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden dibandingkan dengan angket yang dibuat atau dicetak di kertas yang bagus serta berwarna. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara atau kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaannya pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. 1. Observasi berperan serta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Dalam suatu perusahaan atau organisasi pemerintah, misalnya peneliti dapat berperan sebagai karyawan. Ia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungan suatu karyawan dengan karyawan yang lain, hubungan karyawan dengan atasannya, keluhan melaksanakan pekerjaan, dan lain-lainnya. Yang kedua, observasi non-partisipan. Kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Misalnya, dalam suatu tempat pemungutan suara atau TPS, peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya, dalam interaksi dengan panitia dan pemilih yang lain. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Selanjutnya ada yang A, observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Lalu selanjutnya yang B, observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.